Miftahul Jannah, la ilaha illallah. Miftahul Jannah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Dari semenjak sebelum dilahirkan sampai setelah dilahirkan sudah nampak kemuliaan-kemuliaannya. Belum kelihatan, belum lahir, udah kelihatan kemuliaannya. Setelah lahir makin kelihatan lagi kemuliaan-kemuliaannya. Bahkan dikatakan Nabi Muhammad lam yahtalim qat. Nabi Muhammad enggak pernah ihtilam, mimpi basah. Mimpi basah. Mimpi junub. Nggak pernah Nabi Muhammad. Sebab mimpi junub itu adalah tala'ubus syaitan. Dipermainkan oleh syaitan. Tala'ubus syaitan. Ihtilam. Atau bisa juga ihtilam itu adalah sebab imtila'ul penuhnya penampungan. Saking penuhnya penampungan tuh yang nggak pernah digunain. Penampungan air spermanya yang nggak pernah digunakan dengan sebagaimana mestinya. Karena penuh juga bisa menyebabkan dia itu ihtilam. Ini sebab ihtilam ada dua macam. Ada kalanya dia dipermainkan oleh syaitan, ada kalanya dia memang penampungannya penuh. Penampungannya penuh sehingga luber keluar. Dan ulama itu mengatakan ihtilam itu ulama itu mengatakan kalau mau kita terhindar dari ihtiram, dari dipermainkan oleh syaitan, kalau terhindar dari penuhnya itu susah. Agar terhindar dari dipermainkan oleh syaitan, maka caranya sebagian ulama itu guru-guru kita ajarkan, kita tulis ketika mau tidur dengan tangan kita, dengan tangan bukan kayak pulpen kotor, di dada kita atau di pahanya kita, di dada deh, kalau di paha ntar kurang ajar. Pahanya tulis Sayyiduna atau Umar bin Khattab, Sayyiduna atau Umar bin Khattab atau Umar Al-Faruq. Ini mujarab. Apa namanya? Mujarab bahasa Indonesia ya. Mujarab. Apa ya? Mujarab bahasa Indonesia udah dipahami. Saya tuliskan Umar bin Khattab. Insyaallah terjaga dari gangguan syaitan yang berupa ihtilam, kecuali penuh, nggak ada obatnya kalau penuh. Juga ketika tidur kita itu dianjurkan untuk agar terhindar dari bahaya-bahaya di malam hari, sebab musibah bala itu turunnya di malam hari, kebanyakannya turunnya di malam hari. Untuk terhindar dari bahaya-bahaya yang semacam itu, maka kita baca bismillah sebanyak 21 kali. Sebelum tidur kita baca bismillah 21 kali. Ini Nabi Muhammad dikatakan tidak ihtilam. Dari kemuliaannya Nabi Muhammad tidak ihtilam. Wa ma tasya'ab, Nabi Muhammad enggak sama sekali pernah nguap. Enggak pernah nguap. Sebab kalau nguap itu menunjukkan dia itu banyak makan, banyak minum. Sebab banyak makan, banyak minum mendatangkan nguap. Dan ini termasuk daripada sifatnya orang-orang yang malas, gitu. Walaupun kalau nguap nggak semuanya orang itu pasti malas, kan gitu. Tapi ini tanda orang itu memiliki sifat malas adalah dengan nguap. Ini Nabi Muhammad nggak pernah nguap sama sekali. Nggak pernah nguap.
benar menguap. Kebalikannya apa namanya, bersin. Nah, ini bersin adalah termasuk daripada sifatnya orang yang menunjukkan sifat orang yang rajin. Nah, apa namanya, bersin itu. Dan Nabi Muhammad juga apa namanya, nggak pernah dihinggapi yang namanya lalat. Nabi Muhammad nggak pernah dihinggapi yang namanya lalat. Jangankan Nabi Muhammad, Syekh Abdul Qadir Jailani itu cucunya Nabi Muhammad, beliau itu nggak pernah kesentuh dengan yang namanya lalat. Sebab mungkin kesuciannya bukan hanya dari hatinya, akan tetapi badannya juga selalu terjaga suci daripada kotoran dan najis. Lalat kan sukanya main kotor-kotor. Ya loh, pernah dilalerin? Pernah. Kayak ikan asin dilalerin. Dan Nabi Muhammad juga diantara kelebihannya, beliau itu melihat belakang sama seperti melihat ke depan. Jadi di belakangnya Nabi kelihatan. Misalnya Nabi sholat, terus di belakangnya makmum semuanya, seakan-akan Nabi lagi mandap belakang lihat. Padahal Nabi mandap ke kiblat. Jadi melihat belakang sama seperti melihat depan, kelihatan semuanya. Ini keutamaan Nabi Muhammad SAW. Kelihatan semuanya yang di belakang-belakang. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain kalau Nabi, walaupun di belakangnya Nabi tetap kelihatan. Ini apa namanya, keutamaan kelebihan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad juga di antara kemuliaannya, tidak pernah terlihat sisa-sisa dari buang air kecilnya ataupun sisa-sisa buang air besarnya. Kalau sekarang kita mungkin masuk akal karena kita semuanya punya toilet, siram hilang, malah kadang-kadang ada yang cuma dipencet hilang. Nah, kalau dulu kan dibuang hajatnya itu di padang pasir atau di kebun atau di belakang rumahnya digali dan lain sebagainya. Ini Nabi Muhammad nggak pernah kelihatan bekas daripada buang air kecilnya dan bekas daripada buang air besarnya. Kenapa? Sebab Nabi Muhammad ketika buang hajat itu apa namanya, tanah yang ada di bumi itu membelah dirinya, dan ketika selesai langsung menutupi daripada apa yang dibuang oleh Nabi Muhammad SAW. Ini kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Dan di antara kemuliaan Nabi Muhammad hatinya nggak pernah tidur. Matanya mungkin merem, tapi hatinya nggak tidur. Artinya sadar. Meremnya sadar. Meremnya tahu apa yang ada di sekitar. Ini Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kadang-kadang meleknya kita nggak sadar. Meleknya kita lagi diem ini terus tanya, gimana ya, paham? Apa ya? Oh, saya di mana ini? Oh, seakan-akan kayak lupa ingatan. Meleknya kita nggak sadar. Apalagi meremnya kita, ya udah nggak kelihatan apa-apa udah. Dan Nabi Muhammad juga ketika berjalan keluar di siang hari, Nabi nggak pernah tersinari oleh matahari, sebab selalu dinaungi oleh awan yang menghalangi sinar matahari, terik matahari ke tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kena matahari selalu dinaungi oleh yang namanya awan.